Secara fisik udah nggak ada memang hubungan kita sama orang yang mati, tapi kontak batin ada. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu ketika anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, kaget itu. Nah, kamu belajar dari mana? Nak, ada ayah guru saya di sana. Panggil nak, guru kamu. Itu ngajar baca Bismillah doang, Pak. Dikasih onta 200 onta sebagai tanda terima kasih orang tua terhadap guru atau ustadznya. Saya 30 tahun ngajar sini kagak. Kenapa Nabi mengucapkan waladin soleh bukan ibnun soleh? Di bahasa Arab bedanya tuh, Pak. Kalau ibnun itu anak kandung, kalau waladun boleh anak kandung, boleh anak ponakan, boleh anak murid, namanya waladun. Kalau hanya anak kandung yang bisa doain orang tua yang meninggal dunia, bagaimana kalau orang itu mandul nggak punya anak? Ayo siapa yang doain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Salatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sahibi syafa'at wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wa jitanabul munkarat. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluh illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Al-mukarramun, para asatidah, bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang kami hormati, bil khusus akhirullah Al-Ustaz Haji Sarmin SAG. Tadi dia ngomong sama saya, sarjana alam gaib. Dia ngomong sama saya. Akhirullah Al-Ustaz Surahman, Ustaz Bunyamin, dan khususnya saya berbaik Bapak Abdullah Ishak, ya. Apa Ishak Abdullah? Ishak Abdullah, ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sabar, sehat. Alhamdulillah, ada lagi namanya Duren, duda keren. Saudara sekalian, tadi kita telah membaca tahlil, tahmid dan yang lainnya dengan harapan apa yang kita baca ini fadilah dan pahalanya disampaikan khusus untuk Ibu Hajah Maisarah, Ibu Maisarah bin Haji Maing. Dan juga mudah-mudahan semua yang tertulis dalam kertas ini Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya. Allah jadikan yang kuburnya roboh min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ini ungkapan sudah biasa. Semoga Allah jadikan liang kuburnya roboh min riyadil jannah. Kenapa saudara sekalian? Sebab kata Nabi, al-qabru imma roboh min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Liang kubur itu terkadang diciptakan oleh Allah, ya, merupakan taman sorga. Kalau memang orang-orang yang beriman amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikanlah liang kuburnya itu sebagaikan taman sorga. Yang inilah yang pernah saya sampaikan pada 40 hari. Jadi orang-orang yang sudah berada dalam liang kubur, mereka mendapatkan nikmat, ya, rodoh min riyadil jannah. Apa kata mereka? Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ya Allah, ampunkanlah orang yang sengaja malam ini untuk mendoakan kami, mengirimkan cahaya ke liang kubur kami, dan berikanlah ya Allah kabar gembira buat mereka tentang kenikmatan sorga yang kami sudah alami. Ini mudah-mudahan saudara sekalian Ibu Maisarah mendapatkan taman sorganya Allah. Nah, kalau sudah taman sorga, saudara sekalian, lamanya orang itu berada dalam liang kubur nggak terasa, bagaikan pengantin baru. Itu loh. Sehingga dalam riwayat
70 hasta luasnya liang kubur. Menurut pandangan kita 1 kali 2 meter, tapi buat orang-orang yang sudah mengalami kenikmatan taman surga itu luasnya sampai 70 hasta. Jadi saudara, kita bisa main bola tuh dalam liang kubur. Itu buat orang yang percaya. Ada nggak yang nggak percaya? Ada. Bukan orang non Islam aja nggak percaya, orang Islam sendiri kadang-kadang nggak percaya. Oh itu alam cerita katanya. Nah ini saudara sekalian masalah akidah nih. Sebab kita wajib percaya tentang barang-barang gaib yang memang sudah menjadikan ikatan buat kita orang beriman. Itu yang pertama. Kemudian kadang juga adanya taman neraka. Bagaimana taman neraka dari sekalian buat mereka-mereka yang menjadikan liang kuburnya oleh Allah sempit, sehingga mereka tuh gak bisa apa-apa. Nah dalam rangka kita melaksanakan 100 hari ini, tujuannya kita ini berhusnuzon kepada Allah. Pernah doa yang kita baca, Allahumma in kanat muhsinatan fazid fi ihsaniha wa in kanat musiatan fatazawad anha. Ya Allah, apabila almarhumah termasuk kegolongkan orang-orang yang baik, tambahkan kebaikan buat dia ya Allah. Tambahkan kebaikan untuk siapa? Ibu Haji Mai, Masya Allah. Andaikan masih ada dosa-dosa ya Allah yang belum diampunkan saat itu ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah kita kumpul dan baca doa ini, Allah kirimkan mudah-mudahan maghfirahnya buat beliau khususnya dan umumnya, untuk kita kaum muslimin wal muslimat, dan juga khususnya buat keluarga kita. Tadi kita baca tuh doa tuh ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini hanya khusus orang beriman yang mendapatkan ampunan Allah. Orang-orang yang datang sebelum kita ya, atau orang-orang yang datang setelah kita, di saat mereka itu mendapatkan kiriman doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna, semua tanpa terkecuali mendapatkan kiriman doa. Hanya bedanya saudara sekalian, ada doa yang langsung paket khusus, ada doa yang paket umum. Sekarang nih paket khusus nih ya, jalan tol langsung Ibu Maisarah terima nih pahala. Lalu bagaimana yang lain? Dengan dasar kita berdoa, semoga Allah ampunkan orang-orang yang beriman, sehingga mereka pun mendapatkan tuh ampunan Allah. Cuma beda dengan kiriman khusus. Ya, dalam kitab diterangkan itu saudara sekalian, ada kisah di saat itu ada orang berebut pahala. Ya, saudara, jadi orang itu dikober berebut pahala. Ibarat orang makan prasmanan, yang ngebut apa dapat duluan banyakan, sampai yang kebelakangan pun dikenakan ada doa itu dalam ibadah, sampai dia nyeker tuh kali masih ada pahala yang tertinggal. Tapi ada orang yang diem aja, kalau kata kita nak uncang-uncang angge, orang antri, orang berebut, tapi dia tenang aja. Ditanya sama temannya, ente kok nggak ikut berebut? Mau ngapain saya berebut? Saya ada kiriman khusus dari keluarga saya. Beruntunglah saudara, ini ada orang yang niat baik untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Gak lama kemudian itu orang yang tadinya santai duduk ya, ikut berebut. Ditanya kenapa kalau antir kemarin itu santai duduk? Yang kirimin aku sudah meninggal dunia. Enak saudara sekalian, jadi doa secara umum ini yang kita niati, insya Allah manfaatnya nyampe. Manfaatnya saya baca dalam kitab Ishaqul ya Muslimin, jadi manfaat yang dilakukan kebaikan oleh orang yang hidup yang diniati untuk orang yang meninggal dunia itu ada manfaatnya, bukan jenisnya. Sehingga ada orang ngomong, oh orang yang mati sama yang hidup udah nggak ada hubungannya. Bener ini omongan, nggak salah. Nah kalau makan yang hidup masih berhubungan sama yang mati, namanya yang mati memetik. Amin ya. Secara fisik udah nggak ada yang hubungan kita sama orang yang mati, tapi kontak batin ada.
Buktinya kenapa kadang-kadang kita suka bertemu dalam mimpi, bertemu dengan orang-orang yang mati. Ini ada kontak batin. Saudara minta maaf, sedikit saya keluar yang berkaitan dengan impian. Ya, saya pernah baca arti begini. Ya, Anallaha yataghashahum birrahmatih. Maaf, bukan saya gedein diri saya, tidak. Malam itu saya bermimpi ketemu almarhum bapaknya Habib Fikri Abi Ahmad. Apa katanya? Bukan begitu bacaannya, Mur. Allahu Akbar. Anallaha yaghfir lahum, jangan yataghashahum. Anallaha yaghfir lahum warhamhum wa yu'id darajatihim. Dalam saudara saya hadis bi ni'matillah. Inilah buat satu bukti bahwa orang yang mati aja masih perhatikan kita. Ini wallahi saya ngomong, bukan saya gedein diri saya. Dia bilang jangan baca Allah maghfir, jangan baca Allah ya. Anallaha yataghashahum, jangan. Allah ya Allah, Allah maghfir. Anallaha yaghfir lahum warhamhum. Mulai hari itu saudara saya udah gak baca lagi. Ya, bukan yang lain salah, tidak. Mungkin beliau lebih tahu. Artinya apa? Saya ceritakan semacam ini, saya sendiri mengalami. Sehingga kontak batin antara orang yang hidup dengan orang yang mati masih ada. Yang kedua, saya punya batu cincin. Ya, harganya nggak mahal. Terakhir waktu belum meninggal, ya, nih pakai gitu bahasanya. Satu ketika saya kepepet, nggak punya duit, saya jual. Ya Ustaz juga kan kadang-kadang sepi, kadang rame gitu. Maaf belum ya Mas. Ya, karena kan corona, pengajian ditutup, undangan di cancel. Alhamdulillah ada undangan kematian tuh. Jadi ada mati girang banget tuh Ustaz. Alhamdulillah ada kuli pengajian begitu. Saudara, udah akhirnya saya jual tuh batu 500.000, saya ingat. Saya mimpi gua tinggalin lu ambil tuh batu, begitu kan ngomongnya. Saya ambil lagi, mimpi lagi, tersenyum. Saya jual lagi yang lain, tertawa. Nah itu yang lu rawatin, lu jual nggak apa-apa. Nah, saudara, ini kan maaf ya, berarti ini saya ngomong apa yang saya alami. Bukan saya gedein diri saya, tidak. Masih banyaklah kisah saya yang lebih daripada itu. Takutnya dianggap saya sombong gedein diri, tidak. Contoh aja, yang saya maksudkan. Jadi kontak batin antara orang yang hidup itu masih ada. Bang Dul udah pernah ngimpi sama Sarah belum? Gua gak cinta gitu. Maaf. Saudara sekalian, namanya kontak batin. Ya sehingga kalau makan ada orang-orang yang mati dan hidup itu gak ada hubungan. Secara omongan benar-benar. Fisik nggak pernah kita bertemu, bahwa mereka alamnya sudah beda, kita alam dunia, mereka alam barzah. Tapi kontak batin itu ada. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin." Apabila anak Adam, kita nih manusia, nanti meninggal dunia, segala aktivitas kehidupan manusia terputus gara-gara mati. Jangan salah ngertiin nih. Kadang-kadang mereka, Pak ini bawa senjata, udah putus orangnya. Iya, orang yang hidup udah nggak ada lagi ngerjain. Apa orang yang mati udah nggak bisa lagi beraktivitas seperti orang yang hidup. Ini kan seperti halnya Israel minta maaf ini. Manusia kan makhluk sosial yang tidak bisa sukses tanpa bantuan orang lain. Bang Dul mau ada acara, kalau dikerjain sendirian mati bisa. Yang belanja dia, yang masak dia, kan gitu, yang ceramah, yang mimpin tahlil, mati. Tapi kita hidup ini manusia saling berbagi, namanya makhluk sosial. Berarti yang hidup membutuhkan pertolongan orang yang hidup. Yang mati begitu juga membutuhkan pertolongan orang yang hidup. Makanya waktu hidup jangan sombong. Kan ada orang, ntar bodo amat, gonggah sama tetangga, masa ego nggak dikuburin. Bener sih, mati pasti dikuburin daripada jadi bangkai di rumah. Tapi orang yang silaturahim, dia butuh dengan pertolongan lain, Pak. Nabi aja doa, Nabi doa nih, Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Lihat Nabi itu doanya, ya Allah berikanlah keberkahan ketika saya meninggal dunia dan setelah meninggal dunia.
Nabi, seorang nabi doa tuh, ya Allah berikan keberkahan di saat saya meninggal dunia. Apa maksudnya? Ketika nanti kita meninggal dunia, dikenakan kita open sama tetangga, supel sama tetangga, mungkin aja nanti banyak orang yang takziah doain kita waktu mati. Itu loh harapan kita, Pak. Kalau kita pengen orang lain sama kita, kita harus kalau kita peduli sama orang lain, insya Allah orang lain. Itu maksudnya, Pak. Kenapa sih kita ngadain begini tuh? Kenapa ini? Kenapa sih kita pengajian kumpul? Agar nanti di saat kita akhir hayat itu, Pak, ada barokahnya. Kalau nanti doa, ya mungkin aja barangkali kita nanti meninggal dunia ada orang 100 orang yang nyolatin. Itu barokah tuh, Pak. Waktu itu jaminan orang yang meninggal dunia disolati minimal 100 orang. Ada yang mengatakan 40 orang. Kalau kita disolati oleh orang yang hidup waktu meninggal dunia 100 orang aja, maka itu menyebabkan insya Allah kita bebas fitnah dari kubur dan masuk surganya Allah. Dan itu gak bisa kita bikin-bikin, kecuali kita niat melakukan kebaikan. Manusia mati ini sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau dia hidupnya selalu silaturahim, menyambung silaturahim, hadir pengajian, dia sholat jamaah rajin, matinya tuh gak jauh dari itu. Itu kan gitu, Pak. Tapi kalau setiap hari kerja pagi sore mancing lagi, lalu lihatin aja dah. Cobain, ya. Kalau nggak nyemplung loh. Ya dia kan gitu ya, mutul mat wala mat asari. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya, Pak. Kita minta. Makanya biasakanlah berbuat kebaikan agar kita mati dalam rangka berbuat kebaikan. Ya, minta maaf dari sekalian kalau setiap hari kita ngocok mulu kerjaan juga. Sekarang kan Pak banyak orang yang stres, Pak, gara-gara COVID orang stres, ya kan, kerja di PHK, ya, maaf nih mau kerja nggak ada kerjaannya, kan gitu, Pak. Bingung dah orang. Jalan sambil ngelamun, udah apa aja ketemu ditendang-tendangin. Ketemu kaling ditendang, ketemu botol ditendang, mampir dah di pos ronda, ngapain? Ngundang, ya, kurang satu tuh. Setiap hari, Pak, minta maaf, naudzubillah, minta maaf ini saya ngomong gini, nggak nyindir sampir. Kan saya nerangin ini, ya. Jadi orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kembali saudara sekalian, orang yang sudah mati memang sudah tidak lagi berbuat seperti orang yang, kecuali di saat ia hidup itu meninggalkan kesan ini, 3 nih. Apa yang pertama? Amal jariah, amal yang mengalir, gitu loh, berbentuk sedekah atau berbentuk ilmu yang diamalkan kepada orang lain, termasuk amal jari. Katakanlah saya garis besar umum sedekah. Saudara, tanpa kita sadari, dalam rukun Islam yang 5, perhatikan tuh, ini ciri kita nih alokasi nonjol yang tengah tuh lebih tinggi ya. Apa filosofinya saudara ini? Saya gak berdapat ilmu nih. Lihat dalam rukun Islam yang 5, 1 syahadat, kedua yang ketiga zakat, yang keempat, kelima, lihat perhatikan. Jadi paling tinggi. Apa sih maksudnya, saudara sekalian? Dari seluruh amal ibadah manusia itu yang paling tinggi adalah sedekah. Lihat paling tinggi itu. Ya kalau tangannya lurus semua, kalau buntung ntar lu jangan ngomong begitu dong. Lu namanya ngalah-ngalahin dong. Semua perhatikan dah, ya kan? Kenapa paling tinggi? Sehingga dalam akhir hayat orang itu nanti minta dihidupkan kembali oleh Allah, dia pengen sedekah. Ini amal jariah nih. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ulur sedikit aja umur saya, Allah, saya akan sedekahkan semua harta saya. Kenapa enggak minta salat? Kenapa kita puasa? Kenapa enggak minta haji? Sedekah amal yang paling tinggi nilai di hadapan Allah. Perhatikan saudara. Salat tahajud kecil gampang. Sedekah yang paling berat. Nggak percaya? Coba perhatiin. Besok hari Jumat depan saudara ke masjid, ngantongin duit 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Tuh lihat, kan udah jelek banget tuh.
Berarti kan langgaran batu dah. Kenapa? Sebab jujur sedekah itu berat. Saya belum ketemu hadis, tapi pernah saya dengar orang yang sedekah Pak itu 70 setan yang ngadulin tangan kita. Jadi setan yang paling berat katanya setan yang berkondek. Ini bukan perempuan ya, saudara. Pokoknya setan berkondek. Coba contoh nih, contoh supaya jangan tersinggung ya. Umpama kita punya istri, amal di masjid 1 juta. Istri nanya, berduit bang, amal bang 1 juta. Tambahin bang, malu kita, masa duit banyak 1 juta. Ada nggak perempuan yang begitu? Belum nemu. Oh itu makanya berat, jarang. Nabi Daud aja minta wazaujatan tu'inuni ala akhirati. Ya Allah, berikanlah istri yang selalu mendukung dalam perjuangan akhir. 1 juta kita nyumbang, bini kita tambahin bang malu. Tapi kelangka yang begitu. Duit bang 1 juta. Banyak amat sih bang. Nah, saya nggak terusin dah, ada tolong kali sali itu gitu. Nah ini saudara sekalian, ini sudah. Jadi amal jariah paling tinggi nilai di hadapan Allah, sehingga rintihan dan permintaan orang di akhir hayat, ya Allah ulurlah umur saya sedikit aja, saya akan sedekahkan seadanya Allah. Kenapa? Andaikan dia tahu pahala sedekah itu besar pahalanya, kenapa dulu saya nggak sedekah? Ini kan awalnya dari riwayat saudara, ada orang lagi makan roti, ya ada orang minta dikasih sepotong, ketika meninggal dunia dikasih itu pahalanya begitu besar. Ya Allah, sekiranya saya tahu pahala sedekah roti, sepotong roti itu gede ya Allah, kenapa saya gak kasih semua ya Allah? Tuh, saudara, ya. Jadi sedekah itu paling berat, tapi paling gampang. Kau tahu gampang kenapa? Nggak pakai ilmu dah, bahasanya gitu. Datang ke rumah ustaz, ya, gitu loh. Nah, ini saya bukan merayu, saudara. Dari tingkatan sedekah dalam kitab, kalau nggak salah dalam kitab Nihayatul Zain itu, ya, atau Bushrul Karim, kita lupa itu kitabnya. Itu tingkatan sedekah pahala yang paling gede apabila si murid sedekah sama guru. Kan saudara kalau ngomong gini ntar ustaz komersil itu bukan begitu. Jadi sedekah sama guru itu lebih besar pahalanya daripada sedekah sama orang tua kandung. Ini dalam pendidikan ya, jangan salah paham saudara. Kenapa? Contohnya begini. Kalau ada orang sedekah sama orang tua, itu memang kewajiban anak terhadap orang tua. Tapi kalau makan kita sedekah sama guru, tidak ada kaitannya nasab, tapi kita sadar bahwa saya ini tahu ilmunya ibadah gara-gara guru saya. Berarti guru itu menyelamatkan api akhirat. Ali bin Abi radhiyallahu anhu, ketika anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, kaget itu. Nah, kamu belajar dari mana nak? Ada ayah guru saya di sana. Panggil nak guru kamu. Itu ngajar baca bismillah doang pak, dikasih onta 200 onta sebagai tanda terima kasih orang tua terhadap guru atau ustadznya tuh. Saya udah 30 tahun ngajar sini kagak. Ya tuh kan mentok, saya kalau ngomong mentok kan. Saya bukan nyinggung biar punya perasaan apa sih. Nah, kemarin apa maksudnya? Segitu tingginya nilai ilmu agama di mata orang yang tahu kadar tentang ilmu orang tua sekedar nyelamatin api dunia. Nah, jangan main api ntar kebakar, main kompor jangan nak ntar kebakar. Tapi guru yang ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dengan adanya ilmu di jalan ibadah, selamat api akhirat. Tuh, itu maksudnya ke sana saudara. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, lebih tinggi lagi nih. Ilmu yang bermanfaat saudara susah. Maaf ya, maaf saya tidak tinggi sampir. Di samping ilmu bermanfaat ada lagi ilmu yang barokah. Begini hebat. Udah manfaat, barokah. Apa tanda-tandanya ilmu yang bermanfaat? Saya dapat ngaji dari guru kita Allah yarham, Habib Ali bin Abdurrahman As-Sigaf. Tanda-tanda ilmunya itu manfaat dan barokah bila diterangkan di tengah-tengah masyarakat, tidak membuat resah hati masyarakat, itu tandanya ilmu bermanfaat. Sekarang saudara masih banyak ini minta maaf sekali lagi maaf, karena akhir zaman saudara sekalian nih, kalau kira kurang pandai-pandai memilih guru,
yang tadinya kita itu tidak berlawanan dengan tradisi orang sekampung, gara-gara ngajinya lain aliran, ngikut dah. Akhirnya yang dulu ditinggalin, sampai orang tuanya disalahin ibadah. Dan ini saya alami, saudara, saya lihat. Ada satu ketika, saudara sekalian, ada anak muda ngajarnya nyurup, mati nyurup, ngundang nyurup tuh, ilmu kontak, apa yang dulu ya, hikmah. Wah, masuk suaranya berubah, dia ngaku Syekh Qadir Jailani, ngundang tuh, nyambatan ngundang. Satu ketika saya tuh ada ya, termasuk orang yang saya anggap guru saya, salaman cium tangan, katakanlah ya Ustadz Yamin salaman sama Ustadz Dede, kira-kira pantas gak? Ini kiai nih, ini anak muda nih, gara-gara juruk tersinggung pak saya, tersinggung. Nah ini apalagi dulu masih ada Ahmad Mur, tanggung jawab dulu tuh ya, ini kampung lu nih gitu pak, parah nih. Oh lu namanya si Fulan, sedikit gua nggak percaya kalau lu kemasukan Syahdu Kerjirani, jin dia masuk lu. Siapa tadi? Kenapa pak? Saya takutnya nanti jamaah yang terlalu percaya akhirnya tadi ngawur gitu pak. Itu akhirnya diarahkan kemana mau jadi berbuat itu doang yang saya takutkan. Silakan ngaji, ayo cari guru yang benar, tapi yang seirama, yang ada yang lama. Ini kan gitu kan kaidahnya ahli sunnah wal jamaah, al muhafadzah alal qadimis salih wal akhdhu alal jadi aslah. Yang sudah bagus rawatin, kalau kita ngambil lagi lebih bagus, satuin. Saudara kembali minta maaf ini 30 tahun yang lalu saya cerita tadi, mungkin udah 25 tahun dah, kesini 20 bukan 30. Dipanggil saya dulu sama guru Sarmili ya, Maulim Sarmili ya, guru Ili gitu. Bapak Ili kan, Bapak Ili kan Maulim ya, tetami dipanggil. Mit, siapa tuh Mit yang ngajar di rumah lu Mit? Wallah, siapa Mit yang ngajar malam? Ada bang, anak muda di Cisalak. Lu beridikin Mit yang bener, gua takut kampung gua diacak-acak udah bener. Panggil saya langsung ke. Saya bilang begini mualim, gini. Bukan begitu Ustaz, karena takut ntar kampung gua udah rapi ntar diacak-acak. Nggak salah beliau, nggak salah. Untuk apa? Hati-hati jangan sampai udah rapi ini kampung gara-gara ada guru yang masuk yang lain, beda alirannya, kita cipta habis dosa yang ada dari kampung ini. Bukan cemburu saudara. Kalau satu akidah boleh, takutnya nanti berbeda akidah. Kita semua yang madat bulan, dia madat Natal. Ayo mau. Orang sekarang kan begitu saudara, udah fanatik, bapaknya disalahin. Apalagi kayak kita di Ustaz kecil udah. Kenapa saudara? Ini ada aliran semacam ini. Nah itu kembali, kalau ilmu yang bermanfaat saudara ini susah. Nah ilmu yang kuat nggak perlu banyak, ya, nggak perlu banyak. Walaupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita amalin tuh, ngajarin anak kita ngajarin lagi teman-teman, itu ilmu manfaat. Apalagi banyak manfaat itu yang diharapkan. Ini susah pak. Jadi ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu yang barokah, manfaat ini susah. Oke, mudah-mudahan guru-guru kita doain pak, ilmunya manfaat, amin ya robbal. Ingat Ustadz ini sudah termasuk barang langka, udah banyak yang meninggal dunia. Saya pernah singgung pemerintah itu ya, untuk melestarikan orang hutan 1 tahun biaya 150 juta. Orang hutan jangan sampai punah, biayanya 150 setahun. Coba dikali sasaran itu enak kan, mahalan monyet sama kita ya. Coba ya, yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, ini yang intinya, awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang bisa mendoakan orang. Saya terangin lagi, lihat konteks hadisnya, waladin soleh. Ini pernah saya singgung, biar tambah itu lagi yakin. Kenapa Nabi mengucapkan waladin soleh, bukan ibnun soleh? Di bahasa Arab bedanya tuh pak. Kalau ibnun itu anak kandung,
Kalau waladun boleh anak kandung, boleh anak ponakan, boleh anak murid, namanya waladun. Paham? Kalau hanya anak kandung yang bisa doain orang tua yang meninggal dunia, bagaimana kalau orang itu mandul nggak punya anak? Ayo, siapa yang doain? Sini Pak, pentingnya balagoh nih. Ntar mas balagoh artinya. Jadi bahasa Arab itu begitu Pak. Artinya sama, tapi makna jauh. Satu contoh, mawadah waroh. Itu sering kali kita ucapin. Itu ada tujuan mawadah, itu cinta kasih sayang antara suami dan istri yang belum kedapatan anak, namanya mawadah. Mawadah tuh. Kalau rohmah lain lagi, udah punya anak, namanya rohmah. Itu bahasa Arab Pak. Makanya kita kalau bisa bahasa Arab kan enak Pak. Enak, insya Allah dikit-dikit ya ngerti. Dibilang bahlul marah kita. Ada orang Kalisari mau jual tanah 1000 meter, harganya 1 juta, ditawar 500. Kebetulan yang punya orang Arab, ditawar 500 sama orang Kalisari. Kesel orang Arab, bahlul ahlul. Dia marah nggak tahu. Pakai nanya, bahlul tuan bahlul apaan? Lalu kaya lagi anak aja saya dibilang balulan tuan mas saya masih kaya. Dia kan sebab salah, dia mau bilang bego takut marah. Dia bilang tuan balu apa sih? Pak Haji nih, lalu kaya Pak Haji. Ya saya mau belum bahlul banget Pak Ustaz, lagi balulan tuan. Ada saudaranya tuh orang Arab bawa mobil mewah-mewah Alphard. Tuan saudara tuan bahlul ya. Ini senjata makan tuh. Akhirnya kata Pak Haji, doain saya dong Tuhan biar bahlul, kan enak. Bego bukan bahlul, bego itu namanya. Ada besar sekalian, itu diantaranya tuh ya, anak yang soleh itu namanya waladun itu boleh anak kandung, boleh bukan anak. Tadi alasannya kalau dia nggak punya anak kandung, mandul kesian dong yang doain. Paham? Itu contoh ke situ tuh dari kalian. Makanya Rasul katakan ya, jadi awaladin salihin yad'ulah. Nah, mudah-mudahan saudara sekalian, walaupun kita ini bukan termasuk keluarga, tapi insya Allah husnuzon kepada Allah, doa kita bakal terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maaf yang sebesar-besarnya apa yang kami sampaikan mungkin ada yang merasa tersinggung, khususnya Bang Abdullah tuan rumah ya, duren ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.